warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang vektor. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menggambarkan vektor sebidang dengan menggunakan metode grafis, yaitu jajar genjang, segitiga, dan poligon sesuai aturan vektor. Nah, yang kedua, peserta didik dapat membedakan besaran vektor dan skala. Besaran fisika dibagi menjadi dua, yaitu besaran skala dan besaran vektor. Besaran skala adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, massa, panjang, dan waktu. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, gaya, momentum, dan percepatan. Notasi vektor dapat ditulis dengan huruf tebal menggunakan tanda panah di atas atau huruf miring. Dapat dilihat pada gambar, titik 0 merupakan titik pangkal vektor, titik A merupakan ujung vektor, dan tanda panah merupakan arah vektor. Selanjutnya, nilai arah vektor, yaitu yang pertama, vektor positif pada koordinat kartesius arahnya ke atas, yaitu terhadap Y atau ke kanan terhadap X. Yang kedua, vektor negatif pada koordinat kartesius arahnya ke bawah terhadap Y atau ke kiri terhadap X. Nah, vektor memiliki resultan yang merupakan hasil dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Beberapa istilah dalam vektor, yaitu yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Yang kedua, besar tidak sama dan arah sama. Dan yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Sebuah vektor yang didefinisikan sebagai satuan-satuan vektor. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah. Arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Dapat dilihat pada gambar. Vektor satuan pada sumbu X ditulis menjadi I topi, Y ditulis menjadi J topi, dan Z ditulis menjadi K topi. Selanjutnya yaitu penjumlahan vektor. Penjumlahan dua buah vektor adalah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya. Dengan kata lain, untuk menjumlahkan dua buah vektor adalah mencari resultan. Resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, poligon, dan analitis. Yang pertama, metode segitiga. Langkah-langkah mencari resultan vektor dengan metode segitiga adalah sebagai berikut. 1. Lukislah sebuah vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, misalnya A. Kedua, lukislah vektor kedua, misalnya B, sesuai nilai dan arahnya dengan titik tangkapnya beripit pada ujung vektor pertama. Ketiga, hubungkan titik tangkap vektor A dengan ujung vektor kedua B. Untuk mengurangkan vektor juga digunakan cara yang sama. Contohnya yaitu selisih buah vektor A dan B adalah C. Juga dapat dinyatakan C sama dengan A min B atau C sama dengan A ditambah min B. Hal ini menunjukkan bahwa selisih antara vektor A dan B adalah hasil penjumlahan vektor A dan min B. Dengan min B adalah vektor yang berlawanan arah dengan B, tetapi nilainya sama dengan B. Selanjutnya, metode jajar genjang. Langkah-langkah mencari resultan vektor dengan metode jajar genjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
lukislah vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Yang kedua, lukislah sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Dan yang ketiga, yaitu resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Kekurangan dari metode ini adalah satu kali lukisan hanya dapat digunakan untuk mencari resultan dua buah vektor. Untuk resultan yang terdiri dari 3 buah vektor diperlukan 2 jajar genjang, 4 buah vektor diperlukan 3 jajar genjang, dan seterusnya. Metode poligon. Langkah-langkah mencari resultan vektor dengan metode poligon adalah sebagai berikut. Yang pertama, lukislah vektor pertama. Kedua, lukislah vektor kedua dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor pertama. Yang ketiga, lukislah vektor ketiga dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor kedua, dan seterusnya hingga semua vektor yang akan dicari resultannya telah dilukis. Dan yang keempat, vektor resultan atau vektor hasil penjumlahan diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis. Kelebihan metode ini adalah dapat digunakan untuk menjumlahkan 2 buah vektor atau lebih. Metode ini merupakan pengembangan metode segitiga. Selanjutnya, metode analitis. Metode analitis mencari resultan dengan cara perhitungan bukan pengukuran. Nah, rumus yang digunakan untuk perhitungan resultan vektor adalah rumus kosinus. Sedangkan untuk mencari arah resultan menggunakan rumus sinus. Metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk menentukan resultan beberapa vektor dan arahnya. Yang pertama yaitu menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Rumus kosinus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa, dengan R adalah resultan vektor, F1 adalah vektor pertama, F2 adalah vektor kedua. Nah, untuk alfanya sendiri yaitu merupakan sudut yang diapit antara kedua vektor tersebut. Yang kedua, menentukan arah resultan vektor menggunakan rumus sinus. Untuk menentukan arah dari vektor resultan terhadap salah satu vektor, vektor komponennya dapat digunakan menggunakan rumus sinus atau persamaan sinus. Diketahui dua buah vektor F1 dan F2 membentuk sudut alfa. Sudut antara vektor resultan R dan vektor 1 adalah beta. Sedangkan sudut antara resultan R dan vektor F2 adalah alfa min beta. Secara matematis, persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu R per sin alfa atau F1 per sin alfa min beta atau F2 per sin beta. Yang harus kalian ketahui di sini yaitu terdapat beberapa sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat, di mana dapat kalian lihat pada tabel. Sin 0 yaitu hasilnya 0, sin 30 yaitu hasilnya setengah, sin 45 yaitu hasilnya setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 yaitu hasilnya 1. Nah, untuk cosnya sendiri yaitu
Dan yang terakhir tangan. Nah, tangan di sini dihasilkan dari sin dibagi cos. Tangan 0 sama dengan 0. Tangan 30 hasilnya 1/3 akar 3. Tangan 45 hasilnya 1. Tangan 60 hasilnya akar 3. Dan tangan 90 hasilnya tak terhingga. Sekian pembahasan mengenai materi